Halo guys, kembali lagi dengan saya Wahid Nurrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak akses, yaitu sebuah file. Kita langsung saja coba. Jadi sebuah file itu memiliki hak akses masing-masing. Ada juga tipe filenya seperti ini misal. Nah, ini untuk awalan D, ini untuk sebuah artinya directory. Untuk main ini untuk file biasa seperti ini. Ini kan ke pertemuan kemarin kita kan membuat sebuah directory, dan ini baru dan kelas dan lain-lain, ini sebuah file biasa. Selain dua ini ada lagi yang pertama yang lainnya, yaitu L atau symbolic link, B kecil block, yaitu maksudnya block special file, lalu C kecil karakter special file, lalu S socket link, lalu ada P yaitu vivo. Di dalam sebuah direktori juga ada yang namanya izin akses. Maksudnya izin akses itu ini ada di awal setiap deskripsi ini adalah tadi tipe filenya, lalu selanjutnya RWXR ini maksudnya adalah izin aksesnya, yang mana R ini diwakili untuk read, lalu W write, lalu X execute, dan 3 di awal ini untuk izin akses user, yaitu user, lalu 3 selanjutnya yaitu untuk grup. Langsung saja kita mulai. Cek ID, ya ini user ID Wahid, lalu grupnya Wahid juga, Wahid. Oke. Selanjutnya kita coba grep, yaitu mencari file. Grep nama user, lalu /etc, lalu /passwd. Itu user berada di /home, lalu user, lalu /bin, lalu /base. Selanjutnya yaitu memeriksa directory home. Kita dengan coba ls min l lalu d digabung saja /home, lalu subkit yang kita pakai. Ini home /Wahid ini user tadi, ini sebuah directory, lalu dalam directory ini kita bisa read, bisa kita tulis, bisa kita baca, write, lalu bisa kita execute. Maksud execute ini folder itu bisa dijalankan. Sebuah folder ini termasuk sebuah aplikasi. Di dalamnya dengan cara kerjanya kita double klik sebuah folder tersebut, maka folder tersebut akan terbuka. Lalu kita akan coba mengubah izin akses dengan komen chmod. Kita buat file terlebih dahulu. Kita buat F1 dan 2 sampai F3 sebagai percobaan. Lalu kita coba lagi ls-l. File sudah ada 123 F3. Lalu kita akan coba mengubah izin aksesnya, yaitu dengan chmod. Chmod u plus x untuk
F1. Ini masuknya untuk user. Lalu X ini maksudnya adalah menambahkan execute. Kita akan coba cek ls min l f1. Dari yang awalnya seperti ini tidak ada execute-nya, sekarang bisa di execute. Oke. User kan di user ini di batasnya sampai sini ya. Ini. Lalu setelahnya ini untuk user group, karena kita mencoba mengubah izin akses untuk user U, maka yang hanya bisa dieksekusi untuk user saja, bukan grup tidak bisa dieksekusi. Lalu kita selanjutnya coba chmod. Ini untuk grup untuk grupnya G, lalu tambah sama dengan write untuk F1. Lalu kita coba lagi ls min l. Sorry kebanyakan. ls min l F1 saja kita coba. Nah, dari yang awalnya R saja, sekarang ada rate-nya hilang, menjadi hanya bisa dibaca doang saja, tidak bisa diedit. Lalu kita coba lagi chmod. Ini untuk order ya. Untuk yang lainnya di terakhir, baris terakhir sini kita menghapus write-nya, menghapus ini write 1. Kita coba lagi, maka write-nya akan menghilang. Seperti itulah kira-kira. Lalu kita akan coba lagi file F2 chmod di A sama dengan X. Ini untuk all, semuanya, berarti untuk semuanya. Kita akan mencoba mengubah ke semuanya menjadi execute di file F2. Kita akan coba ls min l F2. Nih, dari yang awalnya seperti ini ada read write tapi tidak ada execute, sekarang kita mengubah aksesnya menjadi execute semua. Ini untuk user, ini untuk group, lalu ini untuk order. Lalu kita akan coba menggabungkan semuanya di file F3 sorry. User kita tambahkan execute, lalu group kita hapus, lalu grup kita hapus read-nya, lalu ordernya kita buat write. Lalu tambahkan F3, kita ls min l. Dari yang awalnya seperti ini tidak ada execute menjadi ada execute X. Lalu di grupnya dari seperti ini ada read-nya, sekarang
tidak bisa di-read, hanya bisa menulis, tidak bisa dibuka ya. Lalu di usernya kita harusnya ada read juga, kita buat write doang, jadi tidak bisa kita baca, hanya bisa kita buka dan tulis. Lalu ada yang namanya angka 751 F1. Ini untuk mewakili namanya user max, yaitu menentukan izin akses awal pada file atau directory dibuat menggunakan perintah umax user max. Jadi jadi sebuah file itu defaultnya 7, dia bisa read, write, dan execute. Dan untuk perbandingan nilainya, read itu bernilai 4, write itu bernilai 2, lalu execute bernilai 1. Jadi ketika ditambah, digabungkan semuanya menjadi 7. Berarti chmod F1 chmod F1 itu 7 di usernya kita bisa read, write, and execute. Di user di grupnya kalau 5 itu berarti bisa read dan execute tapi tidak bisa buat menulis. Lalu ordernya hanya bisa 1, lalu berarti hanya bisa execute. Nah, kita coba ls-l. Untuk usernya bisa semua, read, write, execute. Lalu grupnya read dan execute doang 4 jadinya. Lalu order hanya bisa execute 1, nilai 1. Lalu kita coba untuk F2 dengan nilai 624. Untuk F2 ya, diganti. Berarti ini hanya bisa user hanya bisa read and write, tidak bisa execute. Lalu untuk user grupnya hanya write doang, menulis. Lalu ordernya bisa menulis dan dibaca, read and write. Hanya 2. Terus write, execute. Read, write, lalu read some, read, write, lalu 2 tuh write doang, lalu 4 tuh 4 itu berlaku untuk read doang, jadi dia bisa execute dan read, menulis. Selanjutnya kita akan coba di F3 dengan nilai 430. Berarti ini untuk user hanya bisa read, lalu grup bisa write dan execute, dan order tidak bisa semuanya. Kita coba. Salah di F2 terpencet. Ini saya lupa mengubahnya. Read doang, write dan execute, lalu order tidak ada. Lalu kita akan coba bandingkan dengan ketiga file tersebut. Ini tadi di F3 saya lupa mengubah ini, jadi ini masih bawaan di awal di atas tadi. Yang berubah hanya F1 dan F2. Lalu kita juga bisa mengganti kepemilikan atau user. Kita kan sedang berada di memakai user wahid. Kita akan mencoba berganti ke super user.
super user itu akhirnya kalau di Windows itu seperti administrator. Jadi ya kita di dalam administrator tuh bisa mengubah apapun tanpa ada batasan izin akses apapun. Itu super user. Untuk defaultnya biasanya 123. Nah ini bedanya, kalau user akan user ada yang namanya garis miring strip lalu gambar dolar. Untuk root ini hanya pagar saja. Ini membedakan kita sedang berada di user apa, user biasa, ini user lokal, Wahid ini user lokal, lalu ini adalah administrator. Kita akan coba membuat file. Oh sorry, ketinggalan. Nah, lalu ls min l f1 hanya untuk user. Lalu kita akan coba membuat user baru dengan command count user baru. Kita misal coba buat apa ya, kita coba buat user siswa aja, F1. Count ini bukan untuk membuat user baru ya, tetapi mengganti kepemilikan. Jadi maksudnya tuh count kita kan buat di buat folder F1 ini di root. Jadi file F1 ini milik root. Lalu kita akan coba memindahkan hak kepemilikan ke user lokal Wahid tadi ya. Lalu kita ls min l dari yang awalnya sama kita belum kembali ya. Kita sedang berada di directory root. Kita akan coba buat lalu ls min l f1. Nah ini berada di directory root. Lalu kita akan coba memindahkan hak aksesnya, hak kepemilikannya. Kita coba lagi. Nah, maka dia akan berganti ke usernya Wahid karena kita menggunakan perintah count. Lanjut. Kita akan coba mengubah izin akses home directory user, yaitu kita akan coba directory Wahid tadi di sini.
kita mencoba mengubah izin akses home directory user lokal pada user root, sehingga user lokal pada satu grup dapat mengakses home directory user. Maksudnya agar F1 yang sudah diubah kepemilikannya dapat diakses oleh root. Dan tanda kutip ini hanya bisa diubah izin aksesnya menggunakan super user tadi, yaitu root. Kita akan coba saja. Oke, rwx /root. Untuk berubah lagi ke user lokal, kita menggunakan exit. Dari yang awalnya user root, kita akan kembali lagi ke user lokal. Bedanya ini ya, kalau user root itu hanya di pagar saja, kalau user lokal itu ada dolarnya. Lalu ada juga mengubah grup dengan perintah chgrp. Kita coba saja. Cek lagi di folder mana folder. Ternyata order tidak ada. Kita pindah lagi super user. chgrp. Oke. Root F1 ls min l F1. chgrp grup baru, misal kita buat siswa, bisa juga. Oh, tidak bisa. Ganti user kita tadi. Oke. Satu tidak ada. F3 sorry. Dia usernya root, grupnya juga root. Kita akan coba grupnya menjadi user lokal, yaitu chgrp lalu wahid lalu F3 ls min l lagi. Untuk mengubah usernya dengan mengetikkan dengan komen count. Lalu bila kita ingin mengubah kepemilikan grup, yaitu dengan
grp, user user dengan count, lalu grup dengan chgrp. Oke, kita exit lagi. Kita hapus, jangan. Kita coba buat lagi touch my file. ls bisa read and write, tidak bisa execute karena ini file. Di awal sudah kelihatan min ini untuk file biasa, di untuk directory baru bisa di execute karena itu sebuah folder, kita bisa kliknya, bisa interaksi. Lalu ada perintah namanya umax untuk melihat nilai seperti yang tadi, yaitu ada namanya read bernilai 4, write bernilai 2, lalu execute bernilai 1. Berarti umax ini di folder wahid ini hanya bisa melihat saja. Lalu kita akan coba modifikasi untuk modifikasi nilai umaxnya. Yaitu umax 027. Kita coba lagi. Yang dari awalnya 2 menjadi 27. Coba kita buat file baru. Lalu kita buat directory. Oh, directory sini sudah ada sepertinya. My dear sudah ada. Lalu ls-r mana tadi? My dear sama file baru ada. Kita coba buat file lagi, file, lalu kita buat directory sendiri ls-nya. Oke, cukup sekian penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Kira-kira ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.